Lawang Sewu adalah bangunan bersejarah yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Nama, Lawang Sewu, berasal dari bahasa Jawa yang berarti, 1000 pintu, meskipun jumlah pintunya tidak mencapai 1000. Bangunan ini memiliki banyak pintu dan jendela yang membuatnya terlihat seolah-olah memiliki banyak pintu. Dibangun pada masa kolonial Belanda. Pada awalnya, Lawang Sewu digunakan sebagai kantor pusat Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, NIS, perusahaan kereta api Hindia Belanda. Bangunan ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan operasional perusahaan tersebut. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi, dan dirancang oleh arsitek yang berbeda. Proses perancangan awal Lawang Sewu dimulai oleh seorang arsitek asal Belanda Insinyur P. de Rieu. Bangunan yang pertama kali dibuat adalah Gedung C yang difungsikan sebagai kantor percetakan karcis kereta api pada tahun 1900. Setelah Insinyur P. de Rieu meninggal dunia, kemudian Profesor J. Kleinhammer dan B. J. Oundak ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan Lawang Sewu. Pengerjaan Gedung A sebagai kantor utama NIS pun dimulai pada Februari 1904 dan selesai Juli 1907. Seiring berkembangnya kantor kereta api Belanda, maka dibangunlah beberapa gedung pendukung, yakni Gedung B, D, dan E pada tahun 1916-1918. Untuk Gedung B masih dibangun oleh Profesor J. Kleinhammer dan B. J. Oundak. Sementara untuk Gedung D dan E arsiteknya ialah Thomas Karsten. Ia menjadi arsitek termuda dan terakhir yang merancang pembangunan Gedung Lawang Sewu. Bangunan Lawang Sewu menggunakan batu bata keramik berwarna oranye yang melambangkan sebuah kekayaan, kemakmuran, dan juga menunjukkan kasta tertinggi. Zaman dahulu, batu bata ini tergolong langka dan harga perbatanya pun sangat mahal. Desain bangunan ini memiliki banyak ruang, serta memiliki sekitar 1000 jendela yang tinggi-tinggi dan besar-besar sehingga dikira sebagai pintu. Pintu-pintu di bangunan tersebut hanya berjumlah 429 buah. Kompleks Lawang Sewu terdiri dari 2 bangunan, yaitu Gedung A dan B serta C dan D, menghadap Jalan Pemuda. Bangunan A menghadap Bundaran Tugu Muda. Terdapat 2 menara kembar di Gedung A yang awalnya digunakan untuk menyimpan air, masing-masing dengan kapasitas 7.000 liter. Bangunan ini memiliki jendela kaca patri besar dan tangga besar di tengahnya. Di bawah bangunan terdapat sebuah lorong bawah tanah. Gedung B terletak di belakang Gedung A, setinggi 3 lantai dengan 2 lantai pertama terdiri dari perkantoran dan yang ketiga adalah loteng. Bangunan dengan jendela-jendela besar ini juga memiliki lorong bawah tanah yang berfungsi sebagai saluran air. Di depan gedung berdiri Tugu Muda untuk memperingati pertempuran 5 hari. Singkat cerita, masuk pada periode Perang Kemerdekaan. Seusai masa kolonial Belanda, Lawang Sewu berpindah tangan menjadi markas tentara Jepang sekaligus kantor transportasi Jepang bernama Ryuku Sokyoku pada tahun 1942. Singkat cerita, di tahun 1945 yang merupakan tahun kemerdekaan Indonesia, terjadilah pertempuran yang melibatkan AMKA, Angkatan Pemuda Kereta Api, dengan prajurit Jepang. Pertempuran ini berlangsung selama 5 hari tiada henti pada 15-19 Oktober. Salah satu penyebabnya adalah tewasnya Dr. Karyadi yang merupakan dokter paling andal kala itu. Tentang Dr. Karyadi akan dibahas pada akhir video ini. Kembali ke medan perang. Prajurit Jepang berada di dalam kawasan Lawang Sewu, sementara AMKA berada di Wilhelmina Plain tepat seberang Lawang Sewu. Wilhelmina Plain inilah yang dikenal dengan kawasan Taman Tugu Muda. Dari segi jumlah dan senjata pemuda AMKA dinilai memang sudah kalah. Prajurit Jepang ada sekitar 500.000 orang dengan senjata bayonetnya, sementara AMKA hanya berjumlah 2.000 lebih pemuda dengan senjata bambu runcing. Namun dengan semangat yang menggelora dan pantang menyerah, pemuda AMKA tetap berusaha melawan, walau pada akhirnya harus gugur di medan perang. Kawasan Wilhelmina Plain ini dulunya dijadikan kuburan massal bagi pemuda AMKA yang meninggal. Namun, kemudian jasad-jasadnya dipindahkan ke makam yang lebih layak, yakni makam Giri Tunggal, makam pahlawan dari pejuang AMKA. Berlatar sejarah inilah, pemerintah menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan bersejarah yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Setelah Indonesia merdeka, bangunan ini sempat digunakan oleh Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan kemudian oleh Angkatan Darat Indonesia. Lawang Sewu mengalami berbagai perubahan fungsi dan pemilik.
Bangunan ini pernah digunakan sebagai kantor PT Kereta Api Indonesia, KAI, dan beberapa instansi lainnya. Pada akhir abad ke-20, bangunan ini mulai tidak terawat dan menjadi terlantar. Pada awal abad ke-21, pemerintah Indonesia dan pihak swasta mulai melakukan upaya renovasi dan konservasi Lawang Sewu untuk menjaga warisan sejarah dan arsitektur bangunan ini. Setelah mengalami pemugaran dan renovasi, kini Lawang Sewu difungsikan sebagai museum yang menyajikan ragam koleksi yang berhubungan dengan kereta api. Mulai dari seragam masinis, alat komunikasi, telepon kayu, telegraf, alat hitung Frieden, lemari karcis Edmondson, karcis kereta kuno, mesin cetak tanggal untuk karcis kereta, dan lainnya. Selain menjadikannya museum, Lawang Sewu juga dikenal dengan cerita-cerita mistis yang menambah daya tariknya sebagai tempat wisata. Banyak orang percaya bahwa bangunan ini dihuni oleh berbagai makhluk halus, terutama karena sejarahnya yang panjang dan berbagai peristiwa tragis yang terjadi di sana. Lawang Sewu adalah saksi bisu dari perjalanan sejarah Indonesia, mulai dari era kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Sebagai salah satu ikon sejarah dan arsitektur di Semarang, Lawang Sewu terus menarik perhatian dan minat banyak wisatawan, baik domestik maupun internasional. Tentang Dr. Karyadi. Dr. Karyadi bekerja sebagai Kepala Laboratorium Malaria di RS Pusat Rumah Sakit Rakyat, Purusara, di Semarang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, 17 Agustus 1945. Tidak lama setelah proklamasi diumumkan, perang kemerdekaan terjadi di berbagai kota, termasuk Semarang. Para pemuda menginginkan senjata Jepang, namun Mayor Kido tidak mau menyerahkan kepada pemuda. Setelah itu Jepang melakukan serangan mendadak kepada polisi penjaga sumber air Siranda. Kedelapan polisi yang berjaga disiksa oleh Jepang. Ternyata Jepang menabur racun dalam sumber air. Setelah terdengar kabar tersebut, Dr. Karyadi bergegas memeriksa sumber air. Sebelumnya keluarganya melarang, namun Dr. Karyadi tetap bergegas. Di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat oleh tentara Jepang, tepatnya di Jalan Pandanaran. Dr. Karyadi bersama dengan tentara pelajar yang menyopiri mobilnya pun ditembak secara keji oleh tentara Jepang. Dr. Karyadi sempat dilarikan ke rumah sakit sekitar pukul 23.30. Akan tetapi Dr. Karyadi gugur.